Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal ihwah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang malam ini insyaallah rahmat Allah masih terlimpah kepada kita bersama. Harapan kita hidayah Allah dan nikmat Allah, juga harapan kita terlimpah kepada kita dari Allah, dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengaplikasikan rahmat Allah, nikmat Allah dan hidayah Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita besok menjadi hambanya yang paling mukhlis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari malam ini kita awali tadabbur malam ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa Quran silahkan buka surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu ayat itu adalah merupakan perintah Allah terhadap seorang suami untuk untuk mengawal keluarganya agar terbebas dari siksa api neraka. Kenapa Allah itu 16 abad yang lalu kewajiban itu telah diberikan oleh Allah kepada para suami? Karena tentunya keluarga itu merupakan sebuah lembaga yang merupakan pionir bagi kita untuk sebuah pertahanan dalam kehidupan di dunia. Tetapi tentu untuk menjadikan lembaga keluarga itu menjadi sebuah pertahanan, lewat apa? Apa yang digunakan dalam kehidupannya, agar kemudian kita tidak tercabik-cabik dalam kehidupan kita. Tentu dasar yang diberikan oleh Allah itu adalah petunjuknya yang amat sangat lurus. Allah kemudian memfirmankannya, itu ada pada surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat ke-17. Coba dicari ayat ke-9. Ya. Jadi ya. Al-Isra ayat ke-9. Coba lihat. Coba dibaca Al-Isra dulu. Ayo. Iya. Jadi Al-Quran itu petunjuk yang lurus. Inna hadzal Qur'an lillati hiya aqwam.
Pak, walaupun Allah sudah berfirman begitu dalam surat Al-Isra ayat 9, apakah kemudian Al-Quran yang kita punya ini apa bisa menjadikan petunjuk bagi kita? Saya tanya, apakah Al-Quran yang kita punya ini bisakah menjadi petunjuk bagi kita? Saya tanya, bisa nggak? Dengan cara apa? Hah? Jangan sampai kemudian Al-Quran ini, walaupun kita baca, nggak bisa menjadi petunjuk kalau salah dalam memahami Al-Quran. Sama dengan begini, Pak. Bapak datang ke dokter, Bapak sakit flu, bindeng, apa bindeng ya? Pilek. Kemudian Bapak diberi obat tetes, di samping diberi obat antibiotik dan vitamin. Harusnya kan diminum, ya toh? Kata dokternya, Pak, ini obat untuk jenengan. Insya Allah 2 hari yang akan datang, hidung yang tersumbat akan hilang. Tetapi apa yang terjadi? Si pasien itu menggerus obatnya. Digerus, tahu digerus? Diberi air, kemudian dimasukkan hidungnya. Kembali ke dokter setelah 2 hari, dokter, semakin bindeng saya. Paham? Semakin bindeng hidung saya. Loh, Bapak minum sudah berapa kali? Loh, enggak, saya teteskan sini, saya terus. Sama kan? Al-Quran ini, inna hadzal Quran lillati hiya aqwam. Petunjuk yang amat sangat lurus. Apa bisa Al-Quran menjadi petunjuk? Saya tanya, apa bisa? Kalau hanya baca begini, bisa nggak? Pak, nggak bisa. Saya sudah sering mengatakan, untuk memahami, untuk menjadikan aplikasi Al-Quran, satu, baca Al-Quran, ketahui Al-Quran, fahami Al-Quran, pertahankan Al-Quran, laksanakan Al-Quran, pertahankan Al-Quran, jadilah Al-Quran. Itu hanya lompatan metodologi. Apa bisa? Baca Al-Quran, ketahui Al-Quran, fahami Al-Quran. Bagaimana memahami Al-Quran? Bagaimana mengetahui Al-Quran? Bagaimana kemudian kita mengamalkan Al-Quran? Kalau mempertahankan, oke. Pak, keluarga itu lembaga yang paling prima, karena di keluarga itu kita akan melahirkan generasi berikutnya. Hari ini adalah harus lebih baik dari hari kemarin. Berarti kita sudah harus lebih baik dari ayah ibu kita. Besok harus lebih baik dari hari ini. Anak-anak kita itu harus lebih baik dari kita. Kan begitu harusnya. Maka ayo pahami dulu status anak kepada kita itu, pahami dulu. Pahami dulu. Sebagai generasi pelanjut itu pahami dulu. Yang pertama, anak itu adalah sebagai ujian. Tolong diingat, anak itu adalah ujian bagi kita. Coba Bapak buka Al-Qur'annya itu dalam surat Al-Anfal. Coba dibuka. Anak itu adalah ujian bagi kita. Surat Al-Anfal ayat ke-28. Ujian, hati-hati. Kenapa?
Innama amwalukum, betul, wa auladukum fitnah. Auladukum itu adalah anak-anak kita, anak-anak kalian, kata Allah. Jadi itu adalah fitnah, ujian bagi kita. Ujian itu ya ujian. Anak kalau ingin naik kelas ya harus ujian. Kalau ujiannya tidak baik, IPK-nya jelek. Kalau ujiannya baik, IPK-nya bagus. Status anak kepada kita adalah ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, anak itu adalah hiasan bagi kita. Apa hiasan itu? Ya hiasan. Jadi orang tua itu kalau punya anak kecil merangkak, ngoek-ngoek gitu ya. Ketika dia ketawa, giginya masih bokang dan lain sebagainya, lucu, hiasan bagi kita. Mesti orang tua akan senang melihat anak itu, karena Allah menyebutnya itu adalah hiasan. Coba Bapak buka surat Al-Kahfi ayat 46 itu. Surat Al-Kahfi ayat 46. Kita harus paham status anak kepada kita. Al-Kahfi, surat setelah Al-Isra, surat ke-18. Ketemu? Al-malu, betul. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Perhiasan bagi kita dalam kehidupan dunia kita. Ujian, perhiasan anak kita. Maka kalau sudah kita faham bahwa anak itu adalah hiasan dan itu adalah ujian bagi kita, dan kita disuruh untuk kemudian melindungi mereka agar terbebas dari siksa api neraka. Maka yang ketiga, anak selain ujian, anak selain hiasan, anak itu musuh kita. Tolong diingat, anak itu adalah musuh kita. Ujian, hiasan, musuh bagi kita. Bapak buka surat At-Taghabun ayat 14. Anak itu musuh bagi kita. Ketemu? Ketemu, Bapak? Ayat 14. Ya. Kata kuncinya fahdaruhum. Ya ayyuhalladzina amanu inna min aswajikum wa awladikum aduwwal lakum, musuh-musuh kalian. Allah lah yang bilang itu kalau musuh. Aduwwal lakum fahdaruhum, maka berhati-hatilah kalian terhadap anak-anak kalian. Musuh. Ada anak yang membunuh orang tuanya. Ada anak yang kemudian memperkarakan pidana orang tuanya. Musuh itu. Tetapi Allah kemudian memberikan sebuah harapan kepada kita bahwa anak itu adalah idaman bagi kita. Ujian, hiasan, musuh, dan itu idaman. Dan selalu kita bicarakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak buka itu pada surat Al-Furqan ayat 74. Ayat 74. Ketemu? Ya, kan selalu kita baca Pak itu.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Harapan kita Pak besok, maka anak itu bagaimana menjadi anak yang menjadi harapan? Nah, pertanyaan kita, redam ketika dia menjadi ujian bagi kita, redam ketika anak itu menjadi musuh bagi kita. Hati-hati ketika anak itu menjadi hiasan bagi kita. Tetapi harapan yang diberikan oleh Allah agar anak kita itu menjadi pionir bagi kita, dan itu menjadi aset termahal bagi kita. Untuk menjadi apa anak itu? Dzurriyyah kita adalah harus menjadi anak yang soleh. Karena ada 3 hal yang menjadi jariyah tidak putus. Ketika mati kita ada jariyah, ada yang terus menerus beredar walaupun kita mati. Shadaqatun jariyah, sedekah yang selalu beredar. Au ilmun yuntafa'u bih, ada ilmu yang kemudian ilmu itu bermanfaat bagi kita. Dan yang ketiga, waladun salihun yad'u lah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana kemudian tugas kita kepada anak agar menjadi dia soleh? Bisakah anak itu menjadi soleh? Bisakah Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita? Jangan-jangan kita salah seperti pasien ke dokter tadi itu, diberi obat kok malah digerus, dimasukkan ke hidungnya, ia nggak sembuh. Dokternya yang disalahkan, jangan Al-Qurannya yang disalahkan, karena kita tidak mengikuti metodologi Qurani. Salah satu contoh Pak, salah satu contoh. Ada seorang doktor yang sekarang itu sudah bertitel guru besar. Dia hanya berlandaskan surat An-Nahl, hayatan thayyibah, antara laki-laki dan perempuan. Oleh Allah kalau bisa dia beriman akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Maka dasar hukum itu yang kemudian dijadikan oleh doktor yang sekarang Profesor Dr. Musda Mulia, dijadikan dasar bolehnya seorang menikah sejenis. Laki boleh laki-laki, perempuan boleh menikah dengan perempuan. Ini kan Al-Quran yang salah dia baca. Karena menurut dia mukmin laki-laki, mukmin perempuan, dia berbuat baik, dia diberi hadiah oleh Allah hayatan thayyibah. Maka seorang wanita itu ingin menyamakan kedudukannya dengan laki-laki. Maka ketika dia menikah dengan sejenisnya, dia merasa mendapat keunggulan dari seorang lelaki. Wanita berstatus kelelakian, wanita berstatus kewanitaannya berkumpul, dan itu merupakan kehebatan dari seorang pria. Lah, tentunya kalau kita sudah memahami kemana untuk kita melangkah menjadikan anak-anak kita pionir menjadi soleh, menjadi harta yang tidak ternilai harganya, karena dia adalah jariyah bagi kita. Lewat apa? Metodologi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jangan dilupakan. Sekali lagi, jangan dilupakan. Bagaimana cara mendidiknya agar Al-Quran bisa menjadi petunjuk seperti surat Al-Isra itu? Bagaimana kemudian anak kita menjadi soleh? Coba Bapak buka metode yang diberikan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 151. Kalau kita melangkah dengan cara yang salah, ya salahlah anak kita. Tetapi ini adalah metodologi untuk memahami Al-Quran tentang bagaimana membentuk lembaga keluarga itu menjadi pertahanan utama
adalah generasi kita, dzurriyyah kita harus berada dalam lingkup mengikuti prinsip yang Allah berikan. Sudah ketemu Al-Baqarah 151? Ya? Ya. Itu kan metodenya. Ada berapa metodenya itu, Bapak? Ada 5 tahapan. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus kepada kalian seorang rasul, utusan kepada kalian. Apa langkah pertamanya adalah yatlu alaikum ayatina. Rasul itu selalu membacakan ayat-ayat Allah. Saya tanya Bapak, membaca itu ada kitabnya apa tidak ada kitabnya? Membaca. Bapak tolong baca Al-Quran surat Al-Baqarah. Bapak mesti buka kan Al-Baqarah? Iya. Iya. Zaman Rasul tidak ada mushaf, tetapi Rasul selalu membacakan ayat itu dan sahabat mendengarnya, tidak mencatatnya. Kalimat yatlu alaihim itu Rasul membaca berulang-ulang, sahabat mendengarnya. Lama kelamaan sahabat hafal terhadap ayat yang dibacakan Rasul. Contoh begini, ketika saya ngajar di Fakultas Hukum S2, saya tanya, Mas, Mbak, jenengan ini kan Fakultas Hukum, hukumnya hukum Islam, walaupun ada di situ hukum positif. Bisa nggak baca Al-Quran? Bisa, Pak. Bisa nggak baca Al-Quran yang tidak ada harokatnya? Nggak bisa, Pak. Yakin kalau tidak bisa? Iya, Pak, kami tidak pernah belajar untuk membaca Al-Quran yang tidak ada harokatnya. Oke? Saya ambil spidol, saya tulis di papan, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak saya beri harakat. Coba Mas baca ini, bisa nggak? Dia baca, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Loh kok bisa sampai tidak ada harokatnya? Kok bisa baca Bismillah? Iya Pak, karena saya lihat tulisan itu, sering saya lihat dan sering saya dengar. Paham? Yatlu alaihim itu. Jadi sampai saya nulis Al-Fatihah tanpa harokat, dia bisa baca. Saya tulis di tengah-tengah waliyatalattaf, dia bisa. Tetapi ketika saya tulis yang jarang dia dengar, dia tidak bisa. Makanya kewajiban orang tua membacakan ayat-ayat Al-Quran itu setiap saat kepada anak-anak kita. Ataukah habis sholat, kemudian, nak, dengarkan dengan baik. Saya bacakan Al-Quran ini dari surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak inni a'lamu ma la ta'lamun. Ulang-ulang baca itu, artikan. Walaupun anak itu tidak bawa Al-Quran, dia mendengarnya berulang-ulang. Kalau dibacakan oleh kita minimal 3 kali. Ketika dia pagi, dia datang kantor sore hari, atau ketika malam hari. Paling tidak minimal 3 kali. Bacakan itu.
Tanpa dia kemudian membaca, dia sudah tahu apa yang dimaksud oleh Allah itu. Kalau kita tidak, bagaimana? Dulu zaman Nabi tidak ada Al-Quran, Pak. Al-Quran begini nih, zamannya Utsman bin Affan hanya ada 6. Jadi ini ada 6 begini. Dalam satu negara ada 6 ini. Jadi Republik Indonesia hanya ada 6 mushaf. Tetapi seluruh kekuasaan Utsman itu hafal Al-Quran mayoritas. Negara loh Pak, 6. Kita masing-masing orang HP-nya 1 sudah ada Al-Qurannya. Kalau punya HP 2, Al-Qurannya 2. Ya toh? Kalau kemana-mana kita punya Al-Quran. Di rumah ada Al-Quran, di kamar ada Al-Quran. Berapa Al-Quran kita di rumah? Dulu negara hanya punya 6 zaman Utsman. Karena selalu dibaca berulang-ulang. Al-Quran ada di sini hanya dibuka ketika ada keinginan. Yatlu alaikum ayatina. Maka yang kedua, langkah yang kedua kata Allah, wa yuzakkikum. Jiwa anak kita bersihkan, Pak. Bersihkan anak kita dari rasa, dari syirik, dari riya, dari iri, dari dengki. Percuma, Pak. Sekaya apapun yang kita miliki, sepintar apapun yang kita miliki, kalau 6 itu masih bersemayam dalam diri kita, enggak bermakna, Pak, di hadapan Allah. Enggak bermakna. Syirik, riya, takabur, iri, dengki, dendam. Saya berulang kali. Kemarin ketika saya di Al-Hikmah, saya katakan, sebentar lagi ini kita harus berhati-hati. Tanggal 25 besok kita akan bertengkar hanya karena mengucapkan selamat Natal, dan tengkarnya itu antara kita sesama muslimnya. Coba bayangkan, hati kita sudah tidak bersih. Sifat Rasul itu adalah kasih sayang sesama mukminnya, tetapi kita saling menghardik sesama mukminnya. Padahal yang mengucapkan selamat Natal, besok tidak mungkin yang ngomong itu orang Nasrani, paling kita. Maka wa yuzakkihim, bersihkan hati ini. Pak, hati ini ada yang bersih, hati ini polos, Pak. Tetapi ketika ada satu titik iri, maka hati ini ternoda hitam. Ketika dengki, satu titik hitam kembali ada pada hati kita. Jangan hitamkan hati kita. Kalau kita mengharapkan dan punya keyakinan bahwa Allah itu akan kita jumpai pada waktu yang tertentu, ketika pada hari kebangkitan kita. Wa yuzakkihim. Kalau ini ini tempat air, maka kalau ini masih berwarna, buang dulu sehingga kosong tempat ini. Wa yuzakkihim, bersihkan ini. Setelah dibersihkan apa? Langkah yang kedua, masukkan kebajikan, putihkan tempat ini. Wa yuzakkihim, bersihkan, masukkan yang baik. Anak-anak kita ajari kebaikan-kebaikan. Dan langkah ketiga, yakinkan bahwa dengan bersih ini kita akan didekati oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Kalau kita mencintai Allah biasa, tetapi ketika Allah mencintai kita itu luar biasa. Kalau sudah Allah mencintai kita itu luar biasa. Wa yuzakkihim, hati-hati. Anak-anak kita, yuk bacakan Al-Quran setiap saat. Tidak harus selesai hafal, khatam. Pakai metode apa yang diinginkan oleh kita.
carikan ayatnya, bacakan berulang-ulang. Sama dengan ibu, saya mengisi pengajian ibu-ibu di kota. Ketika sudah saya beritahukan tentang masalah kebajikan, tentang bagaimana konsep hidup, saya cuma bilang Al-Qasas 77 Bunda, berulang-ulang saya katakan. Tetapi ibu-ibu karena usianya sudah di atas 65 tahun, dia selalu berkata, lupa Ustaz, lupa. Tetapi ketika saya tanya, Bu, kalau pecek lele itu apa saja? Hafal dia. Langsung bicara, enak hafal. Tetapi kenapa Al-Qasas 77 nggak hafal? Padahal berulang-ulang. Karena nggak dibaca. Hatinya tidak dibuka untuk membaca, mengetahui Al-Qasas 77 itu. Karena ada kalimat di Al-Qasas 77 di akhir itu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kalian seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini kalau dikorelasikan dengan 151 Al-Baqarah, bukan main hebatnya Al-Quran ini. Kemudian yang ketiga, mana 151 tadi? Ayat wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, ajarkan kepada anak-anak kita itu adalah Al-Quran ini, dan ajarkan kepada mereka hikmah. Hikmah itu kalau orang-orang sosiologi menyebutnya wisdom, kebijakan. Bukan. Hikmah itu karena tazkiyah kita, karena hati kita yang sudah dibersihkan itu, maka Allah akan memberikan hikmah kepada kita. Kebijakan menentukan sesuatu itu hikmah, ilim itu. Contoh begini Pak, contoh. Ketika ada seseorang yang punya seorang TNI atau apa sajalah, kemudian anak itu ditugaskan ke Aceh atau ke Sumatera pada bulan ini, dia sehat berangkat dari rumahnya, kemudian sampai di Aceh dia kepeleset. Ingat, Aceh sekarang itu kalau tsunami air kemudian kembali lagi ke laut. Sekarang air tidak bisa kembali karena itu lumpur mendekam di situ. Maka anak itu terpeleset ada di genangan lumpur. Kita yang sudah tazkiyah itu, yang sudah biasa membaca Al-Quran itu, ada resonansi, anak saya ini ada apa-apa di Aceh. Itu hikmah namanya. Sekali lagi hikmah. Tidak semua orang diberi hikmah oleh Allah kecuali kita sudah bersih mendekat kepada Allah. Bapak buka surat Luqman, surat ke-31 mulai ayat 12 itu, bagaimana dia menasihati anaknya. Hikmah. Luqman itu menurut para ulama orangnya jelek, hitam, kakinya lebar, tetapi dia punya perangai hikmah yang indah karena dia dekat dengan Allah itu. Ini kalimat ini, wa yu'allikumul kitaba wal hikmah. Yuk ajarkan anak kita. Bagaimana anak kita untuk mempunyai hikmah, bagaimana kita punya hikmah. Dekatkan diri kita, bersihkan diri kita. Kalau diri kita tidak bersih Pak, nggak bisa kita punya hikmah. Bapak cuman kadang-kadang berpikir gini yang menjadi sebuah apa, kayak khurafat atau tahayul ya. Kalau ini apa, berkedip apa? Ini apa ini? Berkedip. Oh iya ya, saya dapat uang banyak, kan gitu ya? Ya, kalau berkedip kan gitu ya? Dari mana itu ilmu itu? Atau kalau ini berkedip, yang kanan berkedip, oh akan ini mau punya istri lagi nih.
Kalau berkedip yang atas kanan, ini mau punya istri lagi. Siapa yang bilang gitu itu? Kan begitu. Hikmah itu tidak gitu. Dan hikmah itu banyak dalam tafsir klasik itu kemudian diterjemahkan oleh kita, oleh orang-orang kita. Dianggapnya hikmah itu wisdom, bukan wisdom. Coba Pak, bagaimana kalimat Luqman kepada anaknya itu? Ya bunayya. Tidak ya walad, tidak begitu. Ya bunayya, wahai anak yang aku sayangi. La tusyrik billah. Kan begitu. Ya bunayya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Itu nasihat-nasihat karena hikmah itu. Ya bunayya la tamsi fil ardi marha. Jangan engkau berjalan congkak nak di atas bumi ini. Malah yang paling dalam ilmu sosialnya hikmah itu, Luqman itu berkata, jangan kau palingkan wajahmu nak kepada manusia. Wa yu'allimul kitab wal hikmah. Ini kewajiban kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kemudian nih ditutup oleh Allah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Allah itu akan selalu memberikan pelajaran apa-apa yang belum kita ketahui. Ada 5 tahapan yang patut harus kita selalu rengang-rengang dan selalu kita ajarkan ke anak kita. 151 dalam surat Al-Baqarah. Bapak Ibu, kalau kemudian kita tidak memahami Al-Quran secara seksama, dalam metodologi yang saya sampaikan, baca, ketahui, fahami, amalkan, pertahankan, jadi Al-Quran, itu hanya metodologi saja. Tetapi untuk metode pengajaran dan metode untuk kemudian menjadikan diri ini menjadi ihsan, menjadikan diri ini kemudian menjadi disayang oleh Allah, berbagai macam ayat tentunya harus kita tadabburi. Sudah sering kita katakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian itu tidak mentadabburi Al-Quran? Atau hatimu telah terkunci, kata Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah sedikit yang saya sampaikan, tetapi tolong diingat, Al-Quranul Karim ini kunci pokoknya hanya 3. Ya, kunci pokok Al-Quran itu hanya 3. Yang pertama itu adalah akidah, yang diajarkan oleh Luqman tadi. Yang pertama akidah. Yang kedua adalah at-tasyri'ah, hukum-hukum yang berada dalam Al-Quran itu ajari oleh kita. Akidah, at-tasyri'ah. Yang ketiga adalah al-qasas, yakni kisah Fir'aun, kisah Musa. Masa kita nonton Moses itu yang bikin orang Yahudi, sehingga filmnya diselewengkan. Kita pernah nonton kan, ada film Moses yang bikin orang Yahudi, bukan orang kita. Lah, 3 kunci pokok ini, kisah itu jadikan motivasi bagi kita. Bagaimana kalau kemudian kita mendapatkan tentang pemuda yang berapa orang itu di goa, surat Al-Kahfi. Ya, hafal ibu-ibu ayat 1 sampai 10 saja hafal. Surat Al-Kahfi 1 sampai 10 hafal, termasuk 10 terakhir hafal. Coba surat Al-Kahfi ayat terakhir apa? Yo, surat Al-Kahfi ayat terakhir apa? Kalau hafal, ada?
Gimana? Harus apa? Ya, waktu Isya sudah memanggil kita. Semoga apa yang kita pelajari beberapa ayat ini dengan kunci 2151 ini, yuk jadikan pionir bagi kita bersama untuk melangkah pada zaman sekarang ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.